Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'd. Fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, mari kita tingkatkan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat, karunia dan anugerahnya dengan meningkatkan ketakwaan, dan terus kita sempurnakan ibadah kita kepada Allah, karena tujuan kita hidup dan dihidupkan oleh Allah di bumi ini untuk mengabdi kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Maka di kesempatan Jumat ketiga di bulan Rajab, Jumat ketiga di tahun baru 2025, kita evaluasi diri, kita tingkatkan keikhlasan dalam beribadah. Kita jadikan sholat kita betul-betul bermakna, bukan sekedar kita melaksanakan, tapi kita berusaha terus menegakkan sholat, sehingga sholat kita mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga dengan ibadah lain, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi hamba Allah yang betul-betul taat patuh kepada Allah dan berguna bagi orang lain. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di kesempatan Jumat ini khotib akan menyampaikan khutbah dengan tema mukmin yang bertawakal. Maka setelah berhamdalah dalam bersolawat atas Nabi kita Muhammad SAW, kita merenung beberapa ayat dalam Quran, karena tawakal ini yang menjadikan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah
innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad dan engkau orang beriman berlaku lemah lembut terhadap mereka, terhadap sesama manusia. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dan dalam segala urusan. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dalam surat Al-Bayyinah Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Mereka tidak disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk memperhamba diri dengan mengikhlaskan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan agama yang lurus, agama Islam. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Allah tidak menerima amalan wajib ataupun sunnah seorang hamba tanpa keikhlasan. Sholat tanpa keikhlasan hanyalah gerakan berdiri dan duduk belaka. Puasa yang tidak ikhlas hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Haji yang tidak ikhlas hanya mendapatkan penat, letih, dan lelah. Orang yang berilmu tapi tidak ikhlas, tidak memiliki keikhlasan, itu adalah bentuk lain dari iblis. Karena rusaknya suatu negara atau bangsa karena ada ulama yang tidak ikhlas dalam menyampaikan ilmunya. Iblis tidak datang dari arah kebodohan saja, tetapi iblis juga datang dari arah penyakit hati yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu takabur atau sombong, yang merupakan penyebab utama terjangkitnya banyak penyakit hati lainnya. Iri, dengki, egois, pilih kasih, serakah, kikir, ghibah, namimah, dusta, ingkar janji, khianat, suka mencela dan meremehkan orang lain, riya, sum'ah, ujub, dan penyakit hati lainnya. Maka itu dalam kesempatan Jumat ini mari kita menjadi mukmin yang bertawakal. Sepenuhnya kita berserah diri kepada Allah. Sepenuhnya kita bergantung kepada Allah. Jadikan surat Al-Ikhlas, Al-Ahad As-Somad, yang Maha Esa, yang tempat kita bergantung ini sebagai panduan dalam hidup kita, pedoman dalam hidup kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kalau kita menghayati bagaimana kita menjadi mukmin yang bertawakal. Tadi dijelaskan dalam surat Al-Imran 157, ada memaafkan, ada memohonkan ampun orang lain, dan ada mengajak musyawarah. Maka secara detail Allah jelaskan dalam surat Asy-Syura ayat 36 sampai dengan ayat 40. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 36, fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wama indallahi khairun wa abqa lilladzina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka itu adalah kesenangan hidup dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan mereka dan bertawakal. Maka sifat pertama orang bertawakal adalah, ini harus kita jauhi di tahun baru ini, dan betul kita mereformasi diri kita, kehidupan kita. Maka yang pertama sifat orang mukmin yang bertawakal, walladzina yajtanibuna kabairal itsmi wal fawahish, yaitu orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Tinggalkan semua. Yang kedua, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun, dan apabila mereka marah segera memberi maaf. Orang marah tapi memaafkan orang. Maka sholatnya bagus, khusyuk, dia pandai memaafkan orang, tidak cepat marah. Yang ketiga, orang mukmin yang bertawakal adalah walladzina stajabu li rabbihim, selalu merespon, menjawab perintah-perintah Allah. Yang keempat, wa aqamus shalah, dia terus menegakkan sholat. Wa amruhum syura bainahum, urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Ini orang yang tawakal, tidak mengambil kebijakan keputusan sendiri, selalu mengajak musyawarah. Ada musyawarah keluarga di rumah, ada musyawarah warga di kampung, ada musyawarah di kantor, semua dikedepankan musyawarah. Ini akan menjadi mukmin mutawakkil. Kemudian yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian yang kami beri rizkikan kepada mereka, karunia Allah yang diberikan kepada kita, sebagiannya kita infakkan di jalan Allah. Yang keenam, walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun, apabila mereka ditimpa kejahatan, mendapatkan kejahatan, maka mereka membela diri. Nah, ini penting untuk menjadi tawakal. Kita di pasar ditipu orang, balik tanya kenapa harga ini berubah, kenapa kamu tipu saya? Di mana saja ada kezoliman kepada kita, kita membela diri. Ini tawakal. Kalau tidak, pulang ke rumah cerita ke sana kemari bahwa dia terzolimi, akhirnya menjelekkan orang, akhirnya hidup tidak tenang, ada penyesalan, ada keluh kesah. Maka tadi sifat yang terakhir, apabila dikatakan oleh Allah, apabila orang diperlakukan dengan zolim, mereka membela diri. Ini mukmin mutawakil, orang beriman yang tawakal, tidak menjadi beban dalam hidupnya. Setelah itu diserahkan kepada Allah. Jadi syuro, infak, syuro itu diapit antara menegakkan sholat dan infak, berarti wajib, termasuk wajib. Dalam keluarga jangan kita putuskan sendiri, syuro. Bukan hanya nafsu kita yang kita kedepankan dalam urusan keluarga, tapi musyawarah. Dengan warga, dengan teman sejawat, teman sekantor, dengan teman seperguruan, sama-sama ngajar, kedepankan musyawarah. Ini mukmin mutawakil. Maka tidak akan ada penyesalan dalam melaksanakan sesuatu. Hasil kebersamaan, hasil pendapat semua orang setuju dan menerima. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tapi dalam membela diri, Allah jelaskan di ayat berikutnya 40 surat Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Membalas keburukan orang harus dengan keburukan yang setimpal. Gak boleh berbuat zalim orang tawakal. Tapi Allah jelaskan juga, jika memaafkan dan mengajak damai lebih baik. Maka Allah berfirman, faman afa wa aslaha
fa ajruhu ilallah innahu la yuhibbuz zalimin. Maka sesiapapun ya memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat menzaliminya, maka pahalanya dari Allah. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Tapi harus bela diri dulu. Membalasnya setimpal atau memaafkan lebih baik. Ini hidup kita akan tenang. Hidup kita akan bergantung kepada Allah. Karena semua urusan perasaan kita selesaikan. Sekarang banyak orang sholat, puasa, ya, wajib pasti dikerjakan, sunnah dikerjakan, tapi masih hitung-hitungan perasaan karena tidak tawakal atau karena kurang tawakal kepada Allah. Maka kita jadikan tahun 2025 betul-betul kita menjadi mukmin yang bertawakal. Mukmin artinya orang yang mengamankan dengan hukum Allah, tawakal artinya menjalankan hukum, kemudian setelah itu berserah diri kepada Allah. Maka nanti sifat buruk disebabkan oleh tidak adanya keikhlasan, akhirnya takabur. Iblis sombong, mempengaruhi Qabil jadi sombong. Belum ada syirik. Qabil sombong, dia yang paling hebat, paling ini, sampai dibunuh saudaranya Habil. Sampai umat Nabi Nuh baru ada penyimpangan dalam ibadah. Maka Nabi Nuh memberantas syirik. Tapi sebelum Nabi Nuh semuanya adalah sombong. Sifat iblis itu mempengaruhi sejak Adam diciptakan oleh Allah. Maka dari itu kita dekatkan diri kepada Allah dengan ikhlas dalam melaksanakan ibadah dan penuh tawakal dalam segala urusan. Setelah kita melaksanakan ikhtiar, usaha yang tidak menimbulkan kezaliman, ya, usaha yang tidak merugikan orang lain. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi ayat itu Allah mencintai orang yang bertawakal. Dalam ayat 40 surat Asy-Syura, Allah tidak suka orang-orang zalim. Sungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang zalim. Maka ini kesempatan kita evaluasi. Apakah monoton ibadah kita begitu terus? Masih hitung-hitungan perasaan dengan sesama mukmin? Masih dendam? Masih iri? Masih pilih kasih? Masih terjadi persaingan tidak sehat? Mau sampai kapan? Umur kita sudah berkurang. Mari betul-betul kita menjadi mukmin yang bertawakal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Fa ya ibadallah, dalam khutbah kedua ini khatib menyampaikan bahwa seorang yang beriman harus melaksanakan amanah. Hancurnya negeri kaum muslimin, amburadul, penipuan, kebohongan karena tidak mukmin yang sebenarnya. Maka Nabi bersabda, hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, la imana liman la amanatalah. Tidak ada iman orang yang tidak menjalankan amanah.
Kemudian Nabi bersabda, waladina liman la ahdalah, dan tidak beragama, berdin orang yang tidak konsekuensi, tidak menepati janji, tidak belajar, tidak mempelajari agama. Ikatan dengan agama betul-betul dengan menyempurnakan, belajar dan belajar. Kian hari kita tambah sempurna ibadah kita. Jadi dengan iman kita menegakkan amanah, menjalankan amanah. Dengan berdin kita terus belajar dan belajar, sehingga ibadah kita kepada Allah sempurna dan ikhlas. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepandaian kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wardallahumma an kulli sahabati Rasulillah wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan fanattabi'ah wa arinal batila batilan fanajtanibah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wajma' kalimatal muslimina 'alal haq. Allahumma afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wal ansar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis shalah.